Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai dan memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam khotbah buat kita hari ini di minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 6 Juli 2025. Dan firman Tuhan diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 dengan topik minggu menjadi ciptaan yang baru. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dan kita camkan dalam hati kita baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, satu anugerah kalau kita boleh hadir dalam ibadah kita pada hari ini, minggu kita hari ini. Satu anugerah dan karunia yang luar biasa dari Tuhan, saudara-saudara, kalau kita bisa duduk di sini. Terlebih ketika kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, saudara-saudara, untuk apakah kita hadir dalam ibadah kita minggu ini atau minggu demi minggu sebelumnya? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita imani dalam setiap ibadah yang kita lakukan, saudara-saudara? Hari ini firman Tuhan kita renungkan, yaitu dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18, membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat-sangat revolusioner. Revolusioner. Hal-hal yang sangat-sangat berbeda, bahkan dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Dan itu juga menjadi sekaligus, saudara-saudara, topik minggu kita hari ini, menjadi ciptaan yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, apakah artinya ini bagi kita? Dan ini yang akan diterangkan oleh firman Tuhan. Apakah artinya hidup baru itu? Apakah itu hanya sekedar jargon keamanan yang kita ucapkan? Atau satu kebanggaan bagi orang-orang menjadi orang Kristen, ungkapan hidup yang baru atau menjadi ciptaan yang baru? Atau adakah makna yang jauh lebih dalam yang seharusnya mengubah seluruh keberadaan kehidupan kita? Bukan hanya sekedar jargon saja, tapi benar-benar itu jauh lebih dalam, yaitu seharusnya mengubah seluruh keberadaan kita. Nah, hari ini saudara-saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita, mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah soal sunat atau tidak sunat. Bukanlah soal kita beribadah atau tidak beribadah. Bukan soal ritual keagamaan. Bukan soal simbol-simbol luar yang membanggakan.
Bukan soal salib yang ada di leher kita, atau bahkan mungkin tidak cukup di situ kita bikin di hidung kita, atau mungkin di telinga kita, atau saudara-saudara Alkitab yang kita pegang terus di tangan kita, atau mungkin nama yang tertulis Kristen di KTP kita. Bukan pula seberapa sering kita gereja, atau seberapa besar saudara-saudara sumbangan-sumbangan kita, atau ucapan syukur kita, atau persembahan-persembahan yang kita persembahkan di gereja. Atau bukan juga saudara-saudara seberapa pentingkah, seberapa hebatkah, seberapa besarkah jabatan kita di gereja. Atau sebagai pendetakah, sebagai penatuakah atau sintua, atau sebagai worship leader, song leader, atau pengajar guru kor di gereja. Bukan itu. Semuanya itu penting, saudara-saudara. Tetapi yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus bukan hal-hal yang itu. Itu semua hanyalah hal-hal yang lahiriah saja. Nah, itu yang saya katakan saudara-saudara tadi, ya, firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran yang revolusioner, yang mau mengubah cara pandang kita. Oleh karena itu ada 3 hal sebenarnya yang Paulus mau tekankan melalui firman Tuhan dan minggu kita hari ini. Yaitu saudara-saudara hati yang diperbaharui. Hati kita itu harus diperbaharui hari lepas hari. Hidup yang diubahkan. Dan juga karakter yang mencerminkan Kristus. Karakter yang menyerupai, imitasi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 hal saudara-saudara. Hati yang diperbaharui, hidup yang diubahkan, dan karakter yang mencerminkan Kristus. Saudara-saudara, apapun jabatanmu, sehebat apapun kau melayani di gereja, dan sebagus apapun suaramu untuk memuji memuliakan Tuhan, kalau hidupmu atau hatimu tidak diperbaharui, dan hidupmu tidak diubahkan, dan karaktermu tidak mencerminkan karakter Kristus, semuanya itu tidak bermanfaat. Maaf, kadang-kadang para pendeta, termasuk saya juga, terlalu bosan untuk melihat gaya-gaya kerohanian kita di gereja. Sering sekali gaya kita kelihatan rohani banget. Kalau ketemu shalom, bagi orang Batak horas. Kata-kata orang Kristen ini memang banyak sekali yang menyejukkan. Tetapi tidak yang sebenarnya keluar dari hatinya. Nah, ini yang perlu kita ubah. Ini yang perlu kita perbaharui. Bukan apa yang kita ucapkan, bukan apa yang terlihat dari luar, tapi memang harus tercermin dari hati dan dari perilaku yang benar-benar hidup diperbaharui dan hidup yang telah diubahkan serta mencerminkan kehidupan daripada Kristus. Saudara-saudara, hidup orang Kristen ini, coba bayangkan sebuah rumah yang baru saja dibangunkan, sebuah rumah yang mewah, sebuah rumah yang tampak dari luarnya megah sekali. Tapi bayangkan kalau pondasinya tidak bagus, tidak kuat, dan sistem kelistrikannya tidak bagus, tidak baik, dan juga sanitasinya buruk, maka rumah yang indah dan megah itu hanya merupakan topeng belaka. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kalau kita bekerja melayani di gereja, menjadi hamba-hamba Tuhan, tapi hidup kita tidak berubah, dan
hati yang tidak diperbaharui, dan karakter kita tidak mencerminkan karakter Kristus, maka semuanya itu hanyalah topeng belaka. Nah, saudara-saudara, ada nyanyian duniawi yang mengatakan buka dulu topengmu. Sedangkan lagu dunia mau mengatakan kepada kita buka dulu topengmu. Jangan bertopeng di gereja. Jangan berlagak kita adalah orang-orang kudus padahal kita jahatnya luar biasa. Kita sedang merencanakan hal-hal yang tidak baik. Bukankah orang-orang yang menyalibkan Kristus itu adalah orang-orang yang ahli agama, mengerti tentang firman Tuhan, dan selalu ada di gereja? Nah, termasuk juga firman Tuhan kali ini. Itu yang mau disampaikan, dan inilah perubahan revolusioner yang mau disampaikan. Ubah hatimu. Hancurkan semuanya hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita fokus pada 3 hal utama dari nats ini yang harus menjadi pilar kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru. Dan ini yang menjadi tekanan dalam khotbah kita, yang menjadi renungan buat kita hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, hati yang diperbaharui. Berhentilah memegahkan diri. Berhentilah memegahkan diri. Berhentilah akan kebanggaan dirimu tentang apa yang telah engkau lakukan, sebagai apa engkau di gereja. Tapi mulailah memegahkan salib Kristus dalam hidupmu. Mulailah memegahkan salib. Mungkin kita mengalami pergumulan. Untuk memperbaiki sesuatu, kita pasti harus memikul salib. Menjadi orang yang jujur di gereja. Menjadi orang yang bisa pengarah, pembimbing, perubah. Pasti dia akan mengalami pergumulan yang begitu berat. Dan itu adalah salib Kristus dalam kehidupan kita. Paulus berkata tadi dalam firman Tuhan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dia sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Dia tidak mau lagi membangga-banggakan dirinya, apa yang dia kerjakan. Saudara-saudara tahu nggak, setelah dia dipilih oleh Kristus, Paulus adalah satu-satunya rasul yang begitu luar biasa proaktifnya dalam memberitakan Injil. Di Alkitab Perjanjian Baru, tulisannya lah yang paling banyak. Dalam banyak hal, dialah yang paling kekeh untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan jangan sampai ada waktu yang terbuang firman Tuhan atau Injil itu belum diberitakan. Saudara-saudaraku, jangan memegahkan diri lagi dalam dunia ini. Harta, jabatan, pujian manusia, ini yang sering sekali kita cari-cari. Dan kita selalu bangga menonjol-nonjolkan harta kita, jabatan kita, dan juga berupaya untuk mencari puji-pujian dari orang. Makanya begitu banyak orang yang gila-gila hormat. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tonjol-tonjolkan. Bahkan seakan-akan semuanya harus mendengarkan dia. Memang penting, bukan berarti tidak penting saudara-saudara untuk menjadi teladan. Harus menjadi teladan, tapi bukan menjadi memegahkan diri, bukan menyombongkan diri. Nah, oleh karena itu Paulus mau mengajarkan kita untuk memegahkan salib, bukan memegahkan diri. Memegahkan salib berarti mengakui bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena pengorbanan Kristus. Hati yang diperbarui tidak lagi mencari pengakuan dari dunia, melainkan dari Tuhan. Dan ini adalah perubahan yang sejati dalam kehidupan kita. Maka kerjakanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bermegahlah di dalam salib Kristus. Jangan megahkan apa yang sudah kau lakukan. Kalau engkau menderita, engkau bergumul dalam kehidupanmu itu karena Kristus, bermegahlah karena Kristus. Bukan karena
harta yang kau miliki, jabatan yang tinggi yang kau sandang, dan kepopularitasanmu dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, hidup yang diubahkan. Ada begitu banyak orang selalu di gereja, terus mendengarkan firman Tuhan, terus hadir dalam sebuah ibadah, terus melayani. Makanya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan, aku memberitakan Injilmu terus kemana-mana, dan aku melepaskan orang dengan kuasa namamu. Ya kan? Lantas Tuhan Yesus berkata, apa dia katakan? Enyahlah, pergilah, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara, sebesar apapun yang kau lakukan, kalau itu menjadi kesombongan bagimu, Tuhan tidak akan mengenal engkau. Tuhan tidak memandang engkau. Camkan itu baik-baik. Untuk apa kita gila-gila hormat di dunia ini, tapi Tuhan tidak mengenal kita? Ya, saya mau katakan ini kepada kita, saudara-saudara, hidup yang diubahkan. Dunia mati bagimu, engkau mati bagi dunia. Tadi dikatakan firman Tuhan, sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Jadi dunia ini sudah disalibkan bagi kita. Nggak penting lagi hal-hal duniawi, nggak penting lagi, ya. Tapi aku juga justru sudah disalibkan bagi apa? Bagi dunia. Justru kita disalibkan bagi dunia. Sebab apa? Ya, karena kepentingan dunia, karena kebenaran, karena kedamaian, karena sukacita bagi banyak orang, kita harus rela disalibkan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Bukan soal ketenaran, hal-hal yang baik lagi, ya, bukan itu lagi. Makanya dikatakan dia di ayat 15 tadi itu, saudara-saudara, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudara, jangan kau bangga-banggakan kerohanianmu. Gak penting itu lagi. Yang penting ya, kita menjadi menjadi saksi-saksi Kristus, melakukan kehendak Kristus di hadapan dunia ini. Ya, itu yang perlu. Jadi nggak perlu simbol-simbol keagamaan yang kau miliki. Kau sebagai pengerja, kau sebagai pendeta, kau sebagai hamba Tuhan, kau sebagai worship leader, kau sebagai apapun, itu nggak penting itu. Bisa saja saudara-saudara kita jago, hebat sekali memberitakan firman Tuhan sebagai seorang pendeta yang luar biasa. Bahkan setiap orang kadang-kadang ketika mendengarkan firman Tuhan ya begitu hebat. Tapi setelah dia memberitakan firman Tuhan di rumahnya. Ada kan video itu seorang pendeta yang menyiksa istrinya. Wah, bahaya itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ya, ini yang perlu kita lakukan. Hidup kita itu harus diubahkan, ya. Kita itu kita harus bebas dari belenggu dunia. Hidup yang diubahkan akan tampak dari pilihan-pilihan kita sehari-hari, dari perkataan-perkataan kita, dan juga dari prioritas kita. Orang yang masih memprioritaskan sukacita duniawi, kebanggaan diri, mencari kemuliaan, di gereja banyak sekali itu. Dan di gereja lah tempatnya. Saya harus katakan, di gereja lah tempatnya. Ya, banyak sekali orang jadi pengerja-pengerja gereja. Makanya terus terang saya bilang, kadang-kadang kita jenuh dengan dengan kerohanian yang palsu di gereja. Ini yang perlu diubahkan, saudara-saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus memiliki karakter yang mencerminkan Kristus. Ya, itu. Karakter yang mencerminkan Kristus. Jadi orang harus melihat kita adalah cerminan Kristus. Kita adalah orang yang penuh kasih. Kita adalah orang yang ramah. Kita juga adalah orang yang sabar. Sekalipun saya mau katakan begini, ya, sekalipun saya mengatakan begini, ada banyak orang yang bilang begini, ya, menjadi orang pengikut Kristus itu, orang yang rohani itu nggak boleh marah. Sekalipun ditipu orang nggak boleh marah, ya.
Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, kita harus berani mengungkapkan kebenaran. Kita harus berani menyatakan kebenaran itu sendiri. Menegur orang. Kalau dia ditegur marah, bahkan kita juga harus lebih tegas lagi. Jangan surut. Ketika orang berupaya untuk menghancurkan kita karena kebenaran itu, maka kita harus lebih tegas menyatakan posisi kita, tetap tidak mau berkompromi atau menerima kejahatan dan ketidakadilan, dan juga di situ di mana ada kebohongan. Kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Perilaku yang baik, sikap yang hormat, tindakan yang benar, perkataan yang benar, itu adalah tanda bahwa kita sudah mencerminkan Kristus. Makanya tadi dikatakan, ini ciptaan baru itulah yang berarti inilah puncaknya. Menjadi ciptaan baru bukan hanya perubahan status. Saudara-saudara, sering sekali orang suka tampil rohani, pakaian-pakaian rohani. Ada banyak orang yang suka tampil rohani, ya kan? Dengan pakaian-pakaian yang rapi. Bukan berarti pakaian rapi tidak benar, ya. Ya, jadi kadang-kadang sering sekali kita menghakimi orang. Saya pernah diingatkan orang, ya, emang pendeta kenapa? Emang pendeta nggak pernah khotbah tentang tato? Harusnya pendeta harus mengatakan soal tato. Saya mau katakan sama seperti ada beberapa gereja, ya, yang tentang rokok. Ya, salahkah merokok? Misalnya, dosakah merokok? Sebenarnya yang merusak tubuh kita itu dosa, kalau kita sengaja merusak tubuh kita. Tetapi saudara-saudara, saya mau ingatkan, gereja itu bukanlah tempat hukum-hukum. Makanya orang Yahudi itu menurunkan ada 613 hukum-hukum selain daripada 10 hukum Taurat itu. Terlalu banyak hukum, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Dan orang hanya memperhatikan dan dibebankan dengan hukum, termasuk soal sunat ini. Saya mau ingatkan kita, gereja itu bukan soal penghakiman, Kristus yang menghakimi. Ya, kita perlu juga mengingatkan orang untuk memakai tubuh kita dengan baik. Tapi jangan selalu menghakimi orang dalam kehidupan kerohaniannya. Ya. Firman Tuhan saja yang kita katakan. Seperti yang saya katakan, karakter kita harus mencerminkan karakter Kristus. Ya, perilaku yang baik, sikap yang baik, omongan yang baik, tingkah laku yang baik, perbuatan yang baik. Ya kan? Ya. Jadi menjadi ciptaan baru bukan hanya perubahan status, tapi perubahan total dari dalam keluar. Ya. Karakternya memancarkan Kristus. Ini berarti sikap-sikap kita sehari-hari juga menjadi bukti iman kita. Apakah itu? Ya, kejujuran. Jujur dalam pekerjaan. Jadi bagaimana kau menunjukkan dirimu bahwa engkau seorang yang beriman, seorang yang memiliki karakter Kristus, kalau engkau tidak jujur? Nah, ini korupsi. Ada banyak orang, hamba Tuhan juga banyak. Ya, kadang-kadang khotbah ini bisa berbahaya sekali ini. Ya, tapi itulah kenyataannya, korupsi. Kita harus sabar menghadapi kesulitan. Nah, ini yang paling inti. Kita harus penuh kasih kepada sesama kita. Ya, apakah kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik atau justru memperkeruh suasana? Ini pertanyaan kepada kita juga. Camkan baik-baik. Ada orang yang sengaja berupaya untuk merusak situasi. Nah, saya mau ingatkan kita, kalau kita adalah orang yang memiliki karakter Kristus, justru kita meredam, ya. Yang besar kita kecilkan, persoalan yang besar kita kecilkan, dan yang kecil kita hilangkan. Kita harus menjadi pembawa damai. Jangan munafik, jangan mencari muka itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Menjadi surat Kristus yang terbaca,
Tadi dikatakan saudara-saudara dari ayat yang ke-11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf Kristus. Huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Huruf-huruf itu harus bisa terbaca melalui apa? Melalui sikap kita, melalui kehidupan kita, ya. Menjadi surat Kristus yang terbaca. Bagaimana kita mengaplikasikan iman kita bukan hanya sekedar simbol dan rutinitas ibadah kita. Dalam keluarga, tunjukkan kasih, kesabaran, dan pengampunan. Jangan hanya berkata saya Kristen, tetapi tunjukkan dengan cara untuk memperlakukan pasangan dan anak-anak dengan baik. Di tempat kerja atau sekolah, jadilah orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur. Hindari gosip atau kecurangan, bahkan jika orang lain melakukannya. Integritas adalah satu kesaksian bagi kita. Di masyarakat, ulurkan tangan membantu yang membutuhkan, berpartisipasi. Jangan suka-suka mengatakan, oh kita harus melakukan ini, tapi dia tidak pernah mau terbuka hatinya. Itu. Jangan sampai kita menjadi seperti sebotol parfum yang begitu wangi, tapi hanya tertutup dalam tutup yang rapat. Parfum yang mahal dan wangi itu harusnya terbuka, sehingga orang bisa apa? Mencium aromanya dengan baik. Sehingga orang bisa merasakan, aduh, enaknya bau harum yang baik itu. Harusnya menjadi orang Kristen, kita sama seperti apa? Parfum yang ada di botol, tapi harus terbuka, bahkan kita pakai supaya harumnya itu boleh dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk membiarkan Roh Kudus memperbaharui hati kita, mengubahkan hidup kita, dan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi orang-orang yang beragama, tetapi sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru, yang memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Jadikan kami menjadi orang yang benar, orang yang baik. Dan hidup kami ini menjadi suratnya Kristus, tulisannya Kristus, kalimatnya Kristus, lafaz Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga orang bisa membaca Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah beribadah, sudah dengarkan firman Tuhan. Imani itu dan aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Jadilah manusia yang benar. Jangan bertopeng dan bersandiwara. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat beribadah terus.